Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Irfarizari Tonga dengan UTM 2208260163. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang chorioamnionitis dari blog obstetrik. Chorioamnionitis itu adalah kondisi medis yang mengacu pada infeksi pada cairan ketuban ataupun amnion, dan membran amnion ini akan mengelilingi janin dalam rahim, di mana untuk chorioamnionitis ini terdiri ada etiologinya itu ada Trichomonas vaginalis, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma pneumonia, Streptococcus grup B, dan juga Candida albicans. Untuk faktor risiko pada chorioamnionitis itu berupa bayi yang prematur karena juga ada persalinan lama, ketuban pecah lama pada vagina yang berulang, kemudian vaginal torture yang berulang, ada juga infeksi manual seksual, kemudian ada alkohol, dan pasien ini menggunakan rokok atau juga perokok. Kemudian jika pada pasien chorioamnionitis dapat datang ke vaskes dengan keluar cairan dari jalan lahir, namun tidak ada tanda infartu atau yang disebut juga seperti bloody show, kemudian ada his yang kuat dan sering dan teratur juga, kemudian cervix yang datar, serta tidak ada pembukaan, namun terdapat cairan hijau yang bau yang keluar dari jalan lahir. Kemudian untuk patofisiologi chorioamnionitis ini adalah dimulai dengan infeksi ascendens. Di mana bakteri patogen ataupun perubahan flora mikroba normal dari vagina atau cervix naik ke kavitas amnion. Ini bisa terjadi setelah ketuban pecah ataupun pada membran yang masih utuh. Mikroorganisme menetap di antara membran amnion dan chorion, bisa menginvasi pembuluh darah janin atau juga disebut choriovaskulitis atau masuk ke dalam kavitas amnion, sehingga menyebabkan amnion ini amnionitis. Kondisi ini akan merangsang produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan radikal oksigen yang reaktif. Mikroorganismenya dapat mencapai janin melalui saluran pernapasan, pencernaan, dan membran mukosa. Kemudian yang kedua itu ada penyebaran hematogen. Hematogen ini pada beberapa kasus dapat terjadi melalui mekanisme penyebaran hematogen akibat bakteriemia maternal. Untuk chorioamnionitis latrogenik itu terjadi akibat prosedur invasif yang dilakukan untuk diagnosis prenatal ataupun terapi janin. Contohnya seperti amniocentesis, fetoskopi. Kemudian untuk manifestasi klinis pada chorioamnionitis itu biasa terjadi pada pasien yang pertama itu ada demamnya lebih dari 38 derajat Celcius ataupun lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian leukositosis ataupun leukositnya meningkat. Denyut jantung janinnya lebih dari 160 kali. Nadi ibu lebih dari 100 kali, dan terdapat nyeri tekan fundus. Ada juga cairan amnion yang hijau dan berbau. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu pada darah lengkap ditemukan leukositosis. Kemudian pada tes pH fornix posterior atau nitrazin test itu ditemui perubahan dari lakmus merah menjadi lakmus biru. Untuk Ferning test akan dijumpai gambaran daun akis. Kemudian untuk terapi tata laksana pada chorioamnionitis itu bisa diberikan antibiotika kombinasi, yaitu ampicillin ditambahkan gentamicin dengan dosis 2 gram IV per 6 jam ditambah 5 mg per kilogram berat badan IV per 24 jam. Kemudian untuk terminasi kehamilan itu akan berfungsi menilai serviks untuk menentukan cara persalinannya. Kemudian
Untuk kondisi serviks, jika serviks matang dengan tanda pembukaan hingga beberapa sentimeter, rahim terletak lebih rendah dan dapat lebih dekat dengan pintu luar vagina, lebih bulat dibandingkan dengan serviks yang belum matang dan menyebabkan rasa tidak nyaman ataupun nyeri saat disentuh karena lebih sensitif. Maka lakukan induksi persalinan dengan oksitosin. Jika serviks juga belum matang, maka matangkan dengan prostaglandin dan infus oksitosin ataupun lakukan okseksio cesaria. Jika persalinan dilakukan per vaginam, hentikan antibiotika setelah persalinan. Jika persalinan dilakukan dengan seksio cesaria, dilanjutkan dengan antibiotika dan tambahkan metronidazole 500 mg IV tiap 8 jam sampai bebas demam selama 48 jam. Jangan lupa untuk merujuk ke rumah sakit segera. Kemudian untuk referensi pada chorioamnionitis berikut. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya dari materi chorioamnionitis dari blog obstetri. Jika ada kurang salah kata ataupun penjelasannya kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.